Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Apriliani dari Prodi S1 Pendidikan IPS dari kelas 2022A dengan NIM 088. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengulas tentang permasalahan berbangsa dan bernegara guna memenuhi tugas mata kuliah PPKN. Di sini saya akan mengundang narasumber yaitu Bapak Puji Handoko. Beliau berasal dari Kota Lamongan dan dikarenakan ada keterbatasan jarak antara saya dan beliau, oleh karena itu wawancara kali ini akan dilakukan secara daring atau online melalui via Zoom. Untuk keseruan videonya silakan next video. Di era globalisasi saat ini, banyak sekali tantangan yang kita hadapi sebagai sebuah negara merdeka. Lalu apa saja tantangan tersebut? Adapun tantangan tersebut yaitu 1. Intoleransi 2. Kemiskinan 3. Korupsi 4. Kesenjangan sosial 5. Terorisme 6. Pengangguran. Untuk menjaga agar Indonesia mampu untuk menghadapi berbagai tantangan yang ada, kita memerlukan yang namanya kesadaran berbangsa dan bernegara. Apa itu kesadaran berbangsa dan bernegara? Kesadaran berbangsa dan bernegara terdiri dari 3 kata yaitu kesadaran, berbangsa dan bernegara. Kesadaran merupakan suatu hal yang dialami atau dirasakan oleh seseorang atau merasa tahu dan mengerti. Berbangsa berarti menyatakan dirinya memiliki kesamaan keturunan, bahasa, sejarah, adat dan wilayah dan pemerintah yang sama. Sedangkan bernegara berarti menyatakan dirinya sebagai satu bangsa serta berproses di dalam satu wilayah. Jadi dapat kita simpulkan, kesadaran berbangsa dan bernegara secara singkat dapat diartikan sebagai suatu keadaan di mana seseorang sadar dan menyatakan dirinya memiliki kesamaan sejarah, bahasa dan adat serta menjadi bagian dari suatu wilayah. Kesadaran berbangsa dan bernegara juga dapat kita lakukan dengan menerapkan nilai-nilai bela negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Adapun nilai-nilai bela negara tersebut antara lain 1. Cinta tanah air dan bangsa 2. Rela berkorban demi bangsa dan negara 3. Memiliki kemampuan awal bela negara 4. Meyakini Pancasila sebagai ideologi negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Afriliani dari Prodi S1 Pendidikan IPS kelas 2022A Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum. Di sini saya akan mewawancarai Bapak untuk memenuhi tugas mata kuliah PPKN, yaitu tentang permasalahan berbangsa dan bernegara. Sebelumnya, saya mohon izin untuk Bapak memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puji Handoko. Ya, mohon maaf ya Bapak untuk kalau semisal mengganggu waktunya. Oke, nggak apa-apa. Ada apa, Dek? Di sini saya akan sedikit bertanya kepada Bapak untuk mengenai tentang permasalahan berbangsa dan bernegara. Sebelumnya, Oke, silakan. menurut Bapak sendiri, apa saja sih Pak permasalahan yang dialami oleh masyarakat ini dalam kehidupan berbangsa dan bernegara? Soalnya kan semakin berkembangnya zaman globalisasi kan itu ya Pak semakin meningkat. Terus gimana sih kita caranya sebagai warga Indonesia ini untuk tetap mempertahankan negara Indonesia ini dengan cara berbangsa dan bernegara. Menurut Bapak gimana? Oke. Untuk masalah yang dialami masyarakat zaman sekarang ini dalam berbangsa dan bernegara, memang banyak persaingan, terutama persaingan bisnis, kerja, dan banyak permasalahan-permasalahan masih seperti kemiskinan, kriminalitas, peredaran narkoba, premanisme, banyak itu apa itu pengangguran dan lain sebagainya. Ya, memangnya
permasalahan pada saat ini ya ini yang dihadapi masyarakat sekarang. Iya. Tergantung gimana cara penyelesaiannya itu kan kita kembalikan kepada otoritas yang ada, terutama ke pemerintahan sekarang ini. Iya, itu. Iya, soalnya kan kita sebagai itu ya Pak, warga negara Indonesia itu kayak resah gitu ya Pak melihat keadaan di sekarang ini yang apalagi untuk kaum seperti saya gini ya Pak, kaum mas jiwa muda gini ya Pak, apa kita itu udah kayak sedikit-sedikit melupakan apa sih tugas kewajiban kita sebagai bangsa, sebagai warga negara Indonesia ini gitu. Terus menurut Bapak faktor-faktor apa saja sih Pak yang mempengaruhi kesadaran dalam berbangsa dan bernegara ini? Ya, itu tadi karena banyak permasalahan, banyak problematika yang dihadapi masyarakat, terutama sulit mencari kerja dan lain sebagainya. Akhirnya ya mempengaruhi terhadap kesadaran dalam berbangsa dan bernegara. Yang penting kita harus kerja keras sesuai dengan bidang kita masing-masing, seperti profesi kita masing-masing. Eh, contoh kita sebagai pemborong atau kontraktor, ya kita sesuai tugas kita aja. Mau sebagai petani ya jadilah petani yang amanah, mau jadi pedagang jadilah pedagang yang amanah, mau jadi pejabat ya jangan sampai korupsi atau apa, jadi pejabat yang amanah. Jadi ya itu akhirnya nanti timbul kesadaran dalam berbangsa dan bernegara karena punya rasa tanggung jawab. Kalau nggak ada kesadaran, ya nggak ada tanggung jawab, nggak ada kesadaran. Akhirnya ya gimana lagi? Mau nggak mau lambat laun terkikis kesadaran kita tentang berbangsa dan bernegara, terutama generasi muda karena tidak mengenal itu tadi apa itu tidak sadar bahwa kita hidup di Indonesia di alam yang sekarang ini ya kalau kita tidak sadar ya akan hilang, nggak ada rasa apa ya patriotisme, nggak ada rasa nasionalisme. Lambat laun kita bergaul media sosial, sedangkan media sosial akhirnya tidak bisa bersentuhan langsung person to person, semu kan, maya kan. Jadi itu salah satu juga mengikis kesadaran berbangsa dan bernegara. Karena asik dengan dunia sendiri-sendiri. Itu faktor faktor salah satu faktor lah, bukan bukan faktor utama, salah satu faktor. Berarti itu ya Pak, eh, berbangsa dan bernegara ini sebenarnya permasalahan itu dari kita sendiri. Kalau kita nggak Iya, menyadari pentingnya arti berbangsa dan bernegara ya, ya sudah kita nggak mempunyai tanggung jawab sebagai warga negara Indonesia. Gitu ya Pak ya. betul, betul, Nah, betul sekali. terus apa sih eh, contoh kesadaran menurut Bapak sendiri ya Pak, ini terserah opininya Bapak sendiri. Kan Iya. sebagai saya sebagai mahasiswa itu di dunia lingkup kampus itu kayak banyak banget anak-anak yang apa kayak melupakan jati dirinya sendiri sebagai mahasiswa di Indonesia. Kayak apa ya, kita itu nggak memiliki tanggung jawab gitu loh Pak sebagai mahasiswa, padahal kan mahasiswa kan sebagai aset bangsa ya Pak ya untuk Indonesia, negara Indonesia ke depannya. Itu gimana sih Pak caranya supaya mahasiswa-mahasiswa ini tetap ingat kalau kita ini ya warga Indonesia, harus nggak boleh lupa dengan tujuan cita-cita kita, yaitu ya apa untuk memajukan bangsa negara sendiri gitu Pak, supaya tidak tertinggal dengan negara-negara lain gitu Pak. Untuk mahasiswa, untuk mahasiswa itu sekarang terbelah. Ya mohon maaf ya, saya sebagai orang awam hanya melihat saja. Kayaknya mahasiswa sekarang kan terbelah. Nah, kalau bisa yang namanya mahasiswa tugasnya belajar karena dia akan menjadi pilar bangsa ke depan, menjadi generasi penerus bangsa ke depan untuk menggantikan yang tua-tua. Jadi regenerasi itu dari mahasiswa, mulai dari legislatif, eksekutif, dan yudikatif dan lain sebagainya itu kan dari mahasiswa. Kalau mahasiswa hilang rasa
rasa kebangsaannya untuk bernegara, rasa kesadarannya untuk meningkatkan kesadaran dalam berbangsa dan bernegara, otomatis kan ya mau gak mau akan hancur negara yang kita cintai ini. Iya. Makanya saya hanya opini saya ini, hanya apa ya, hanya eh, wawasan saya sebagai orang awam. Yang namanya mahasiswa mestinya ya harus demokrasinya itu harus yang di tengah-tengah, bukan pragmatis, liberal, radikal. Sekarang kan kayaknya mahasiswa sekarang kan terbelah. Iya, Bapak. Nah, itu salah satu kesalahan mahasiswa sekarang. Mestinya tidak boleh politik praktis, tidak boleh politik dengan radikal dan demokrasi liberal, ini nggak boleh. Tapi kan kayaknya itu yang berkembang saat ini di mahasiswa. Ya, kalau bisa ya kembali lagi tujuan awal mahasiswa adalah pencetak generasi ke depan, pencetak penerus generasi ke depan, ya untuk menggantikan eksekutif, yudikatif, legislatif tadi. Karena tumpuan bangsa dan negara kita ke depan ya ke mahasiswa. Iya. Nah, kalau mahasiswa sudah teracuni oleh demokrasi liberal, radikal, demokrasi yang pragmatis, ya nggak mau ya gimana lagi? Akhirnya kan kampus yang dicap jelek sekarang, Iya, demo yang tapi nggak kemarin ujungnya. waktu, iya, iya. Boleh Bapak dilanjutkan dulu. Makanya itu saya hanya pesan pada diri kamu terutama, kalau bisa ya tujuan awal mahasiswa itu apa sih? Tujuan awal mahasiswa itu apa? Yaitu jangan sampai ikut kelompok kiri, kelompok kanan. Iya. Yang realnya yang dari apa ya kalau istilahnya kembali ke tujuan awal kita kuliah itu loh. Untuk jadi apa? Itu aja. Jadi jangan blok lah kalau jadi masa jangan ngeblok sana, blok kanan, blok kiri. Lah itu yang nggak boleh. Ya boleh demokrasi tapi demokrasi yang itu tadi, yang mendamaikan, yang elegan itu. Ya, tapi kalau di lingkungan kampus itu Pak, kalau demokrasi itu mesti itu kayak apa ya, ricuh gitu loh. Apalagi pas kemarin waktu waktu pemilihan ketua BEM, BEM fakultas, BEM univ, terus Hima Prodi. Itu tuh banyak banget Pak, apa namanya, simpang siur ricuh gitu. Sampai mereka antara kelompok, beberapa kelompok, itu tuh kayak debat gitu loh Pak, kayak ada yang curang, ada yang gini, supaya salah satu kelompok mereka itu menang gitu Pak. Jadi kayak mereka demokrasinya itu apa ya Pak ya, kayak dia tuh egonya itu masih belum sedikit gitu loh Pak. Jadi di Nah, itu tadi yang saya maksud. Mahasiswa sekarang itu banyak kepentingan. iya, Banyak kepentingan yang mahasiswa itu sebagai korban, sebagai pion. Makanya kamu sebagai mahasiswa, jalur yang lurus tujuan mahasiswa itu apa sih? Gitu loh. Kan ada itu eh, apa itu si moto mahasiswa kan ada ya, di situ. tiga pilar Kita mahasiswa itu ya. itu aja dijalankan. Tapi kalau mahasiswa sudah teracuni dengan kepentingan-kepentingan, apalagi kepentingan politik, ya akhirnya jatuh, hancur. Jadi yang satu masnya bagus karena di sini ada kepentingan yang harus di apa itu dijunjung tinggi atau digolkan, akhirnya ya yang bagus jadi kalah. Makanya ricu. Jadi akhirnya nggak steril mahasiswa itu sekarang. Iya, tapi eh Sekarang kan sebagai- banyak adik karena ada aliran ini masuk ke mahasiswa ke kampus, politik ini iya, masuk ke kampus, politik ini iya. masuk ke kampus. Lagi sekarang ada politik identitas dan lain sebagainya masuk kampus. Nah itu yang bikin bikin tadi katanya kamu ruwet gitu tadi. Apalagi padahal itu pemilihan BEM aja ruwetnya kayak gitu. Apalagi pemilihan kepala daerah. Soalnya saya juga merasa Pak, sebagai mahasiswa itu kita tuh sangat mudah sekali untuk dipengaruhi orang-orang dari luar maupun dalam gitu loh Pak. Jadi kita itu masih apa ya, diri kita sendiri itu masih belum eh, akan tujuan kita sebagai mahasiswa gitu Pak. Kayak
sekarang aja teman-teman saya juga udah banyak Pak yang keseret sama kelompok sini gitu sampai kadang-kadang mereka itu mengutamakan organisasinya daripada kuliahnya itu di sendiri waktu kuliah. Ya memang kenyataannya seperti itu sekarang mahasiswa itu. Belum politik masuk, belum agama dibawa masuk ke kampus, belum nanti LSM di masyarakat masuk ke kampus, belum nanti kepentingan-kepentingan politik masuk ke kampus, belum nanti ada kepentingan-kepentingan yang sekiranya itu akan mengeksiskan sesuatu kayak kata-katakanlah kayak zamannya BEM UI yang katanya apa itu mengoreksi Pak Jokowi ngasih kartu kuning, masalah Papua, masalah stunting dan sebagainya. Nah itu kan termasuk kepentingan politik. Hmm. Jadi saking kuatnya kepentingan politik masuk ke mahasiswa, ke kampus, saking kuatnya kepentingan aliran, walaupun entah itu aliran apa, pokoknya masuk ke kampus, ya jadinya seperti itu. Rancu sekarang masih di kampus itu. Jadi kayak gini loh, identitas kampus kampus sekarang ini apa ya, mengambang, abu-abu kayaknya. Jadi mahasiswa kan yang kayak kamu-kamu yang baru-baru kan akhirnya jadi bingung. Iya, Betul kan? betul, betul sekali Bapak. Tapi sekarang kan lagi rame-ramenya yang rektor Universitas Udayana yang korupsi beberapa miliar itu loh Bapak. Itu kan juga gimana ya Bapak? Beliau sebagai rektor tapi beliau sendiri tuh kayak pribadinya itu tidak baik gitu. Jadi gimana ya mahasiswa itu juga alah Bapak rektor dewe kayak gini gitu gimana ya Pak mahasiswa itu jadi ya wes. Ya itu kan namanya, makanya kan tadi dari awal saya ngomong, kita kalau ingin menemukan kesadaran dalam berbangsa dan bernegara, ya diawali dari diri kita sendiri, ya. Umpama kita ini sebagai petani, ya jadilah petani yang amanah. Umpama kita jadi pedagang, jadilah pedagang yang amanah. Umpama kita jadi polisi, jadilah polisi yang amanah. Umpama kita jadi tentara, jadilah tentara yang amanah. Ya seperti tadi, kalau jadi rektor atau PNS dan sebagainya, eksekutif, legislatif, yudikatif dan sebagainya, ya jadilah yang amanah. Nah kalau sudah amanah kan nggak mungkin ada korupsi, gitu loh. Nah itu salah satu yang mengikis kepercayaan mahasiswa, kepercayaan masyarakat yang menguliahkan anaknya di kampus, akhirnya nggak percaya, gitu loh. Secara tidak langsung itu mempengaruhi kepercayaan kita kita ini kalau mau menguliahkan anak kita, mau menyuruhkan anak kita, kalau pejabat-pejabat korupsi kan akhirnya apatis jadinya. Nah, itu salah satu juga yang mengikis kesadaran berbangsa dan bernegara. Ya, 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 paham Bapak. Sangat jelas sekali. Terus untuk pertanyaan selanjutnya, ya sih sebenarnya udah dijelaskan sih Pak sama Bapak tadi upaya-upaya apa saja yang harus ditingkatkan untuk berbangsa dan bernegara ya. Itu tadi kan Pak kita tuh harus sadar diri, harus apa ya melakukan apa yang sudah menjadi kewajiban kita, misalnya kita sebagai petani, kita sebagai guru, kita sebagai mahasiswa, kita sebagai rektor, ya kita harus melakukan pekerjaan kita, kewajiban kita sebagai di profesi tersebut, gitu ya Bapak ya, menurut Bapak. Gitu namanya. Iya. Apalagi ya seperti melanjutkan pertanyaan tadi kamu yang sebagian sudah saya jawab. Apalagi punya jabatan kayak bupati, wali kota, gubernur, presiden, menteri dan lain sebagainya ya. Dia kan punya wewenang, punya jabatan dan punya kapasitas untuk membuat peraturan. Ya. Nah, kalau orang seperti itu dia tidak amanah, terus dia membuat peraturan, anggap aja lah umpama di daerah kamu ada tambang, ya. Terus dia membuat peraturan bahwa tambang ini akan dikuasai dan akan diekspor ke luar tanpa memikirkan efek samping yang akan ditimbulkan, entah kerusakan lingkungan atau polusi lingkungan dan lain sebagainya. Lambat laun kalau semua pejabat seperti itu, gimana lagi negara kita? Nggak akan hancur. Ya pasti hancur. Gitu loh.
lambat laun pasti hancur. Nggak mungkin enggak. Ya tunggu kehancuran lah, intinya gitu. Kalau semua pejabat tidak amanah gitu loh. Iya. Ya, pesan pada kamu sebagai mahasiswa, tolonglah dijaga apa ya, istilahnya apa ya, mutu atau apa, mahasiswa itu namanya? Tiga pilar mahasiswa. 3 pilar mahasiswa itu dijaga. Itu aja diamalkan di kehidupan kamu sehari-hari, di kampus, di masyarakat. Insya Allah NKRI akan tetap berdiri. Nah, Apa oke Bapak, segitu saja pertanyaan dari saya. Mohon maaf mengganggu waktunya. Terima kasih atas informasi yang diberikan, sangat-sangat bermanfaat untuk saya dan mungkin teman-teman saya juga yang akan melihat video ini di YouTube yang akan saya upload besok. Terima kasih ya Bapak, mohon maaf mengganggu waktunya. Wassalamualaikum ya? warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yo, siapa yang pernah ikut kerja bakti di sekolah atau lingkungan? Kalau kamu pernah, pasti tahu ya apa yang namanya gotong royong. Gotong artinya bekerja dan royong artinya bersama-sama. Iya betul, gotong royong adalah berkegiatan bersama dengan sukarela supaya pekerjaan lebih lancar, mudah, dan ringan. Gotong royong ini sikap yang penting untuk dipunyai kita semua sebagai bangsa Indonesia. Saking pentingnya, gotong royong sudah tertuang dalam Pancasila sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Tidak heran karena gotong royong adalah warisan kepribadian bangsa yang sudah berakar kuat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang berperilaku adil. Kalian tahu adil itu apa? Adil artinya tidak memihak. Yuk sekarang kita lihat cerita berikut ini. Contoh perilaku adil di sekolah dan di rumah. Selaras dan seimbang. Konsisten.